Tata cara perabuan. Mengingat begitu besar jasa tubuh yang sedang terkapar tak berdaya ini kepada keturunannya, yaitu anak, cucu, cicit, dan seterusnya, ketika roh menempati tubuhnya ini, maka sudah sepantasnya mayat diperlakukan dengan baik dan benar oleh keturunannya sebelum dikremasi dengan mengurus mayat, membiayai semua bahan-bahan keperluan upacara kremasi leluhur, dan mempersiapkan Brahmana agar keturunannya dapat dituntun oleh Brahmana untuk melaksanakan upacara kremasi leluhur seperti 1. Mempersiapkan menempatkan mayat pada tempat dan posisi yang baik dan benar dengan kesadaran keturunan sendiri. Tidak sedikit usaha orang tua menempatkan anak-anak di tempat aman dan nyaman ketika anak tidak mampu menggerakkan tubuhnya yang sekarang tubuh orang tuanya terkulai kaku tak bernyawa. 2. Tidak sedikit jasa tangan, kaki, dan pangkuan orang tua dengan belayan kasih sayangnya menggendong, memangku, memandikan, memakaikan pakaian baru, mengganti pakaian berulang-ulang, memakaikan perhiasan, menggosokkan bedak, minyak, ramuan, dan lain-lain yang sejenisnya dengan uang nafkah kerja orang tua sendiri yang kini terkulai tak bernyawa lagi. Oleh karena itu, sudah sepatutnya dengan kesadaran anak sendiri, dengan dituntun oleh Brahmana, mayat dimandikan, dipakaikan pakaian baru, minyak wangi, ramuan, dan lain yang sejenisnya, layak seperti raja atau ratu diberangkatkan ke tempat kremasi dengan tangan-tangan dan biaya dari nafkah anak-anaknya atau keturunannya sendiri kepada tubuh yang tak bernyawa lagi ini. 3. Waktu anak baru lahir, didengar oleh tetangga, sanak saudara, kerabat, dan kenalan-kenalan orang tua. Mereka berdatangan menyambut dengan mengucapkan kata-kata pujian dan memberi restu kepada anak untuk hidup sejahtera dan bahagia kelak di masa depannya sebagai balas jasa orang tua kepada tamu. Orang tua mengucapkan kata-kata yang berterima kasih dan menyuguhkan hidangan dari uang nafkah orang tuanya sendiri. Oleh karena itu, anak sudah sepatutnya mendengarkan berita kematian orang tuanya kepada tetangga, famili, sanak saudara, kerabat, kenalan-kenalan orang tua, dan petua-petua masyarakat, dan dengan dipandu oleh Brahmana, mayat ditempatkan di tempat yang sudah sesuai agar para pelayat dapat menyampaikan perasaan duka mereka kepada keluarganya dan memberi restu atas kepergian roh ke Bualoka atau ke Swaloka atau lahir kembali ke dunia panah ini mendahului mereka. Sebagai balas jasa anak kepada orang tua yang telah tiada ini, anak-anak juga sudah sepantasnya membalas jasa dengan menyediakan tempat bagi pelayat dan hidangan yang jenis makanannya bersimbol sajian makanan duka, yaitu saiwom. Saiwom adalah makanan tidak berdaging dari biaya nafkah anak sendiri hingga ke tempat kremasi. 4. Mayat dibawa dengan hiringan beserta simbol-simbol yang berhubungan dengan orang meninggal hingga ke tempat singgasana perabuan oleh keturunannya. Sebagaimana orang tua pun pernah melakukannya kepada anak-anaknya dengan membuat iringan hingga ke berbagai macam singgasana seperti singgasana ayunan ketika pemberian nama, hingga ke singgasana pelaminan ketika dikawinkan untuk tujuan-tujuan kesejahteraan dan kebahagiaan semasa hidup. Para anak, cucu, cicit, dan keturunannya dengan memegang obor masing-masing atau dengan menggenggam bersamaan mestilah membakar mayat yang ditempatkan di singgasana kremasi agar segera kembali ke Panca Mahabhuta sebelum membusuk dengan biaya dari
keturunannya sendiri sebagaimana orang tuanya pun pernah melakukannya, dan cara-cara baik dan benar lainnya.